참 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. 1. Terbebas dari konflik dan perang. Perdamaian dunia memiliki arti penting dalam perdamaian suatu negara untuk terhindar dari konflik yang bisa memunculkan peperangan, baik itu di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Selain perdamaian, dampak perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara adalah stabilitas ekonomi. Sebab, perdamaian dunia membuat tidak ada penindasan hingga membina generasi baru sebagai pengusaha dalam memperkuat perekonomian. Di sisi lain, perdamaian dunia membuat penawaran barang dan jasa, pembangunan infrastruktur, pasar, dan lainnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik. Perdamaian dunia membuat sebuah negara memiliki kemampuan dalam menjaga politik. Apabila politik yang digunakan sebuah negara tidak benar, dapat memicu ketegangan di dalam maupun luar negeri. 2. Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Yang pertama, pelopor terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pendirian organisasi tersebut ditandai dengan disepakati Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. ASEAN beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuannya adalah memelihara perdamaian di antara berbagai negara tersebut. Menariknya, Indonesia menjadi salah satu negara yang melopori pendiriannya. Kedua, menjadi anggota aktif PBB. Indonesia merupakan salah satu anggota aktif PBB, organisasi yang salah satu tujuannya adalah memelihara perdamaian dunia. Keaktifan tersebut dibuktikan dengan ikutnya Indonesia dalam pengiriman pasukan di berbagai konflik luar negeri. 3. Ikut Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok berisi negara-negara yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar dari pihak lain. Gerakan ini didirikan untuk menghindari blok barat dan timur yang dulu pernah terlibat perang dingin. Menariknya, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam pendiriannya. 4. Aktif dalam Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA merupakan konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Afrika dan Asia. Salah satu negara yang menginisiasi konferensi ini adalah Indonesia. Tujuan KAA adalah untuk membahas masalah-masalah yang berdampak pada kehidupan masyarakat di Asia dan Afrika. Kelima, pengiriman kontingen Garuda. Indonesia pernah mengirim pasukan yang dinamakan kontingen Garuda di berbagai negara di dunia. Tujuannya adalah untuk membawa misi perdamaian ke negara-negara yang sedang berkonflik. 3. Mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Karena upaya mewujudkan perdamaian dunia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tercermin pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta menjadi tujuan nasional Indonesia. Jika terjadi perdamaian dunia, maka akan ada pengaruh positif yang sangat penting bagi kemajuan negara, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Hubungan internasional yang baik. Jika terjadi perdamaian dunia, hubungan antar negara akan terjalin dengan baik sehingga setiap negara akan tercukupi kebutuhan dalam setiap bidang. 2. Berkembangnya negara. Perdamaian dunia dapat mewujudkan perkembangan negara karena tidak adanya kekhawatiran akan stabilitas politik. Pembangunan negara akan berjalan sesuai dengan seharusnya. 3. Stabilitas politik yang baik. Politik adalah hal yang rumit jika ada perdamaian dunia, maka stabilitas politik akan berdampak dengan baik. Stabilitas politik yang baik juga berdampak pada hubungan negara yang saling bekerja sama. Stabilitas ekonomi. Dalam perdamaian dunia terwujud, kerjasama ekonomi antar negara tidak akan terhalangi oleh apapun, sehingga setiap negara akan mencapai stabilitas ekonomi yang diharapkan. Dan yang terakhir, keamanan negara yang kuat.
Perdamaian dunia akan dapat mewujudkan keamanan negara yang kuat walaupun kekuatan militer sebuah negara tidak kuat. Ini karena tidak ada kekhawatiran akan penjajahan atas sebuah negara. 4. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kemauan negara itu sendiri untuk melakukan hubungan internasional. Contoh faktor internal yaitu sumber daya alam kurang merata, kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik, adanya kekhawatiran keberlangsungan negara, dan ingin mewujudkan kepentingan negara. Yang kedua, faktor eksternal. Berkebalikan dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang muncul akibat pengaruh lingkungan, keuangan, hingga kebudayaan untuk memajukan negaranya. Contoh faktor eksternal yaitu ketergantungan antar negara, ingin mewujudkan tatanan dunia baru, membangun komunitas dan persahabatan antar negara, dan kondisi dan letak geografis yang berbeda. Deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain. 1. Kemitraan strategis khusus atau Special Strategic Partnership Indonesia-Korea dalam fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership atau KCEPA 3. Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Dan yang terakhir, kerjasama Indonesia-Brazil dalam peningkatan mutu genetik protein hewani dan pengembangan peternakan nasional. Kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam suatu kawasan. Biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antar negara. Contoh kerjasama regional Indonesia. Yang pertama, Asosiasi Negara-Negara ASEAN Tenggara. Yang kedua, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Yang ketiga, Forum Regional ASEAN. Yang keempat, Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama multilateral tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Contoh kerjasama multilateral Indonesia yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, Dana Moneter Internasional. Yang ketiga, Organisasi Perdagangan Dunia. Yang keempat, Organisasi Buruh Internasional. Yang kelima, Organisasi Pangan dan Pertanian. Yang keenam, Perdagangan Bebas Kawasan ASEAN. Dan yang terakhir, Dewan Ekonomi dan Sosial.